Aku nih habis memanen tanaman cabai nih kawan-kawan. Ini pohon cabai yang dirambati oleh pohon pare ya. Makanya hidupnya Senin Kamis. Makanya sekalian nih aku panen. Ini pohonnya sampai doyong miring kayak gini nih. Ini pohon cabai ini sebetulnya udah mau isdet karena usianya sudah terlalu lapuk atau terlalu tua ya. Bagaimana cara supaya tanaman pare itu bisa tumbuh besar-besar seperti ini? Ini pare tanpa menggunakan pupuk kimia sama sekali. Jadi aku tanpa menggunakan pupuk. Jadi apa bisa bang tanpa menggunakan pupuk pare itu bisa tumbuh besar? Jawabnya sangat bisa banget. Kita harus memperhatikan tekstur tanah. Jadi tanahnya yang dipakai untuk media tanam itu yang misah seperti ini, bukan jenis yang tanah liat, tanah yang agak kenyal. Itu kalau kita siram tanah yang jenis seperti ini itu dia tidak akan tidak akan lengket satu dengan yang lain, dan bahkan untuk pertumbuhan akar itu bisa berkembang cepat gitu ya, seperti kita menanam cabai maupun kita menanam pare. Tapi jikalau tekstur tanah di tempat sobat itu seperti tanah areal persawahan yang agak tanah liat gitu, itu tuh perlu diadakan sebuah penggemburan, yaitu dengan menggunakan pupuk kandang gitu. Kalau ini aku sudah tanah asli nih, tanah murni nih kawan-kawan. Ini saatnya sudah memanen, aku panen, aku mau pakai buat bibit ya. Karena merawat tanaman pare itu agak susah gampang menurut aku. Kalau di alam bebas ini tuh kalau disemprot kita menggunakan selang, maka tanaman ini akan mati teman-teman. Jadi tanaman pare itu rentan banget, nggak boleh dikasarin sama sekali. Termasuk kalau penyiramannya pun usahakan kalau menyiram tanaman pare itu tuh cukup dari batangnya saja. Ini sudah tumbuh-tumbuh apa namanya, buah-buah kecil ya, sudah berbunga lagi ya kan. Waduh, kayak cintamu berbunga lagi. Sudah ada bunga yang lama, pengen bunga yang baru. Nah, kita memilih bibit itu bibit yang bagus, yang bibit berkualitas itu yang sudah tua, dari pangkal sampai ujungnya ini, sampai apa lonyot-lonyot ini ya. Nah, ini kita ambil, caranya adalah kita ambil tanaman tersebut. Ini langsung aja nih ya, kita panen nih, kita ambil. Aduh, jatuh guys. Kemudian caranya gimana? Nih caranya cukup mudah sekali. Wow, sampai berhamburan guys ininya, bijinya nih. Tuh bijinya aja sampai seger banget kan. Ini tuh bibit berkualitas guys. Jadi daun pare itu ciri-cirinya seperti ini buat kalian mungkin yang belum pernah tahu ya. Oke, sekarang kita mau persiapkan bibitnya untuk menanam pada polybag aja. Jadi nggak ditanam di alam bebas seperti ini. Nah, itu tuh ini udah aku siapkan tempatnya. Langsung aja kita angkat. Aduh, kecampur-campur dengan tanah, ini sudah lonyot teman-teman. Ini justru bibit yang unggul itu yang sudah lonyot seperti ini nih. Kita buka nih dalamnya isinya seperti apa, ciri-cirinya dalam memilih bibit. Nah, begini teman-teman ya. Ini tuh kita keluarkan dulu. Nah, setelah ini langkah bagusnya itu kita adakan pencucian terlebih dahulu supaya keringnya itu bisa cepat ya. Ini bisa dipakai untuk pupuk kembali ini ya, supaya tanaman tetap adem. Itu kita pergunakan di pangkal ini pohon cabai ini seperti ini ya. Nah, seperti ini. Semut itu dia nggak mau kalau sama pare, mungkin pahit. Semut itu baru mau kalau dia makan pare ini kalau dia sambil melihati aku yang super manis. Kita tinggal mengucurkan air seperti ini. Kemudian jangan lupa nih kita cuci terlebih dahulu. Kita ambil bagian biji yang seperti ini teman-teman. Ini tuh bijiannya nanti sengaja kita
adakan pembersihan pencucian. Tujuannya selain cepat kering, itu tuh untuk menghindari tingkat kebusukan biji, teman-teman. Nih, kita cuci satu demi satu, terus kemudian biji tersebut kita akan jemur gitu ya. Aduh, berhamburan. Bijinya ini kita jemur ya. Nah, kita harus tahu nih ciri-ciri biji yang bagus dan yang enggak. Setelah kita cuci itu kita dapat membedakan. Biji yang benar-benar unggul itu yang berwarna kekuningan. Jadi biji yang kurang bagus untuk disemai yang warnanya seperti ini. Ini tuh nggak akan tumbuh karena dalamnya kopong. Bisa dilihat sendiri dalamnya kopong, teman-teman. Berbeda, ini juga sama, dalamnya juga kopong tuh. Ada kehijau-hijauannya ya. Bahkan ada yang kopong sama sekali nggak ada isinya. Berbeda dengan yang ini. Ini tuh kalau kita potek, dalamnya itu ada isinya. Kita cek dulu. Wah, keras ini kawan-kawan. Pokoknya kayak gini udah bibit unggul lah ya. Setelah kita memilih bibit, kemudian kita lakukan penjemuran seperti ini kurang lebih sekitar 2 harian ya. Tujuannya apa? Supaya bibit tersebut tidak berjamur. Itulah alasannya kenapa bibit-bibit selalu dijemur sebelum ditanam di media tanam. Oke, sekarang langsung kita eksekusi nih. Nah, ini langsung aja teman-teman. Ini sudah aku siapkan nih media tanam di polybag. Di polybag itu kalau pare menurut aku merawatnya lebih mudah ya. Karena meminimalisir banget untuk hama-hama penyerang gitu kalau di polybag itu. Seperti ini tuh mudah sekali kita langsung tanamkan. 2 saja kita menanam di sini sudah cukup dan kemudian langsung kita uruk seperti ini ya. Lakukan penyiraman sehari cukup sekali aja. Untuk menanam bibit seperti ini tuh kalau bibitnya sudah unggul seperti ini, tekstur tanah betul-betul harus kita perhatikan. Jadi sobat semua bisa mempergunakan tanah ini, jenis karakternya kalau bisa jangan yang tanah lengket. Sama-sama ditaruh di polybag. Persediakanlah tanah yang jika sudah disirami itu dia tidak ngempel gitu ya. Tidak kenyal tanahnya. Itu membuat akar itu lebih cepat lagi untuk berkembang. Seperti tanaman-tanamanku ini ya. Ini ada gelombang cinta. Kalaupun teksturnya tanah liat, sedikit aja ya. Sedikit aja dan pergunakanlah pupuk-pupuk kandang ataupun organik lain ya. Seperti ini tanamanku subur semua. Ini baru aja aku tanam. Aku hujamkan langsung tumbuh. Ini tuh adalah tanaman cincau. Dan termasuk kemarin tuh aku ambil bonsai bambu. Ambil bonsai bambu. Ini tuh baru aku tanam. Belum tumbuh karena baru kemarin ya. Termasuk ini nih. Apa namanya, daun sirih merah ini subur banget. Padahal aku ininya asal-asalan ini kawan-kawan, nanamnya bisa sebagus ini kan. Ini tuh jujur aku nggak menggunakan pupuk apapun, nggak menggunakan pupuk kandang atau apalah aku tuh, karena tekstur tanahnya sudah gembur seperti tadi. Oke, terima kasih buat teman-teman semua ya. Itu bonsai apa bang? Ini tuh bambu kuning ya, dangkelan bambu kuning. Jadi aku nanamnya aku rapatin. Udah pamit tadi aku nggak jadi ya. Ini aku rapatin terus kemudian aku ikat ini supaya tidak terjadi pengeringan, supaya dapat menumbuhkan tunas di bagian mata tunas ini gitu ya. Termasuk ini juga sama. Ini tuh baru kemarin aku nanamnya, jadi masih batangnya masih segar banget ya. Oke, bye-bye semuanya. Buat kawan-kawan semua jangan lupa untuk di subscribe.